Kali ini gue mau bahas tentang perang antara Cina versus Amerika, antara Presiden Donald Trump versus Presiden Xi Jinping. Ya, jadi berita yang gue dapetin ya baru-baru ini ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menaikkan tarif impor dari Cina masuk dalam Amerika itu sampai dengan 245%. Mantap ya. Cina tuh kalau nggak salah nge-hold ya. Terakhir kan dia di 100 berapa persen gitu kan. 130 apa 40% gue lupa. Tapi dia nge-hold, nggak ikut naikin lagi. Tapi dia 175%. Ya dinaikin lagi sampai 175%. Tapi dia nggak naikin sampai 200% ngikutin Donald Trump. Enggak. Tapi dia membalas dengan melakukan ini ya, penghentian penerbangan domestik ya. Jadi dia nggak beli spare part, nggak nyewa pesawat Boeing. Nah, terus menangguhkan pembelian peralatan dan suku cadang pesawat dari perusahaan-perusahaan AS. Jadi perusahaan Boeingnya kena tuh dari AS tuh. Kan termasuk icon ya di perusahaan AS ya. Kemudian akibatnya si Boeing ini mengalami penurunan saham sebesar 0,5%. Oke, karena pengumuman tersebut. Kemudian si Cina juga melakukan penghentian pembelian suku cadang elektronik berupa chipset dari Intel yang gue terima tuh. Yang gue terima beritanya dari Intel. Lalu Nvidia juga dia stop tuh, nggak salah. Ya, begitu ya. Jadi perang dagang itu terjadi. Di sini ya udah bukan ranahnya ke impor, tapi udah masuk ke dalam industri-industri lain yang kena. Plus gue juga bahkan banyak terima berita. Kalau si Cina itu seolah-olah kayak membongkar brand-brand terkenal seperti Louis Vuitton, Chanel, Gucci, itu banyak bikin barang dari Cina, jualan di Amerika. Dibongkar tuh. Harga modal kita bikin Cina cuma 15 juta, kualitasnya bisa segini, tapi dijual di Amerika bisa sampai 200 juta, 300 juta. Ya, Hermes kena ya, dan jadi heboh ya, jadi viral. Dan ternyata banyak pengusaha Cina juga melakukan itu. Gue nggak tahu apakah ini termasuk dari pemerintah yang nyuruh demikian terhadap para pengusahanya, atau memang ini inisiatif aja dari para pengusahanya aja ya, pengen lakukan hal demikian. I don't know. Cuman gue akan bahas sekarang purpose-nya, gimana caranya dengan ilmu komunikasi. Seharusnya trade war nggak terjadi ya, tapi karena ini ilmu komunikasi kurang jalan, akhirnya trade war kemungkinan bakal berdampak makin besar. Dan gak menutup kemungkinan bisa terjadi perang dunia ketiga gara-gara hal tersebut. Tambahan guys, sebelum kita masuk ke dalam materi komunikasinya. Jadi kalau zaman dulu ya, yang pernah gue baca dari sejarah, kalau sebuah threat terjadi, kemudian terjadi trade war, kemudian berimbas ke dalam perang dunia, itu terjadi karena gak ada yang namanya negosiasi, gak ada dealing, gak ada kesepakatan di antara banyak negara atau beberapa negara. Akhirnya berujung ke pengen pencaplokan sebuah wilayah. Supaya negara yang sedang membutuhkan resource dari negara tertentu, dia nggak bisa pegang kontrol, dia nggak bisa bernegosiasi, atau mungkin adanya gengsi atau adanya ego. Akhirnya terjadinya bukannya kerjasama atau kolaborasi, tapi jadinya pencaplokan. Dan itulah sebabnya kenapa perang dunia itu terjadi. Benar nggak? Ya, tapi so far yang gue dapat dari sejarah sih begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi psikologi dan komunikasinya. Pertama, untuk bisa terjadinya namanya kolaborasi. Ini penting banget guys, dimana kita harus mengenal karakter lawan bicara kita masing-masing. Dasar berpikirnya seperti apa, historinya apa, backgroundnya apa, dan juga mungkin dia dididik dengan keluarga seperti gimana, ilmu pengetahuannya gimana, ya di lulusan apa, kemudian dia juga punya hobi yang seperti apa, lingkungan seperti apa, itu sangat penting untuk kita mengerti lawan bicara kita itu punya sifat yang seperti apa. Dari sifat yang seperti itu biasanya akan kita bisa ramalin, dia akan mengambil keputusannya ke depannya akan bagaimana. Jadi ketika kita bisa berbicara dari sudut pandang dan persepsinya dia, kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan dia dan dia akan lebih mendengarkan kita karena dia berbicara sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itulah prinsip dari komunikasi yang gue pelajari selama ini. Ya, jadi gue akan berbicara dari sudut pandang lawan bicara gue. Kalau gue ada kepentingan sama dia tentunya ya. Tapi kalau nggak ada kepentingan ya gue akan balik menjadi egois diri gue sendiri. Suka-suka gue aja ngomongnya harus gimana. Sekarang kita masuk ke dalam karakternya Donald Trump ya. Yang gue riset sih ya dan gue simpulkan, Presiden Donald Trump itu punya karakternya high dominance, high assertiveness ya, dan high uncertainty avoidance. Jadi kalau dalam bahasa NLP dan analisis kepribadian, dia itu termasuk tipe alpha driver D style ya. Kalau di DEC, dan suka ngontrol, nggak mau terlihat kalah, dan pengen selalu menang dalam segala macam deal. Kita juga bisa lihat ini ya, percakapan antara Donald Trump versus dengan Vladimir Zelensky, ya presiden Ukraina tuh pada waktu negosiasi si presiden Ukraina minta bantuan. Tapi yang gue lihat
cara percakapan mereka berdua, Donald Trump tuh lebih cenderungnya neken, lu nurut sama gua, gitu-gitu. Makanya disebutnya high dominance, high assertiveness, dan high uncertainty ya. Tampaknya kalau Donald Trump itu juga bukan tipikal orang yang suka cari aman, tapi dia cenderungnya suka cari resiko. Demi mendapatkan reward yang besar. Donald Trump, gak semua orang kayak dia. Ya, makanya unik tuh orang tuh. Berikutnya, Presiden Xi Jinping ya. Dari screening yang gue lakukan, so far gue merasa kalau Presiden Xi Jinping itu tipikal orang yang high context culture ya. Jadi dia penuh dengan simbolisme, penuh dengan kehormatan, mirip-mirip Kaisar Cina. Dia membawa prinsip Confucian leadership, di mana wibawa dan face saving ya, alias harus jaga muka adalah segalanya. Ya, betul. Dan akhirnya ketika dua orang ini terjadi salah framing komunikasi, and boom, like now, terjadilah perang yang sedang kita lihat sekarang ini ya. So, gue akan membahas tentang 5 strategi yang bisa dilakukan seharusnya ya sama Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump supaya trade war ini nggak terjadi dan takutnya malah berujung kepada world war ya, perang dunia. Takutnya kan begitu. Ya, kalau ada tujuan mau collab ya sama berdamai ya, tapi kalau enggak ya sudah, mungkin akan makin panas sih ya. So, yang pertama adalah kita bisa menggunakan framing yang nggak mengancam. Ya, jadi kita bisa cerminkan dari kata-katanya. Donald Trump, gue pernah mendapatkan quotes atau kata-kata yang dia ucapkan itu adalah "We are losing billions to China. Enough is enough." Nah, itu kurang tepat kata-kata begitu. Tapi harusnya diganti dengan "We see opportunities to create a more balanced and sustainable trade partnership." Mungkin itu lebih aman. Dari segi purpose, itu akan terasa sama-sama mau berkembang, bukan saling ngabisin. Ya, jadi ini bisa bikin lawan bicara tuh nggak merasa diserang, tapi merasa diajak kolaborasi. Oke? Tips yang kedua adalah matching worldview and respect cultural norms. Artinya apa? Seperti konteksnya tadi yang gue bilang, kita kan harus tahu ya, background dari seseorang itu apa. Presiden Xi Jinping, representasi dari budaya timur, indirect, lebih subtle dan menghargai proses. Oke? Jadi komunikasi Trump yang blunt, direct, dan transaksional justru memperburuk hubungan. So, kita bisa ganti kata-katanya dengan "We admire China rapid innovation and respect its role in global economy." Ya, baru masuk ke poin diskusi ya. That's why we believe fair trade benefits both of us. Jadi kita angkat dulu, apresiasi dulu ya. Teori public speaking itu kan roti lapis ya kalau lu pernah dengar ya. Jadi puji, kasih masukan, baru puji lagi. Nah, ini yang harus dilakukan sama si Donald Trump ya. Dia admire dulu, memuji dulu, baru dia mengutarakan keinginannya. Yang ketiga, ada yang namanya teknik negotiation anchoring. Bukan ultimatum, tapi negotiation anchoring. Oke, ini didapat dari Chris Voss. Lu bisa cari ya. Chris Voss yang membahas tentang never split the difference. Ya, ultimatum itu bikin orang defensif dan merasa terintimidasi. Ya, jadi seharusnya based on ilmu dari Chris Voss, Donald Trump harusnya membuka ruang diskusi terlebih dahulu ya. Let's explore a few options together before deciding any action. Jadi yuk kita melihat beberapa pilihan terlebih dahulu yuk sebelum kita bikin sebuah keputusan. Ya, itu membuat create perceived control and engage cooperation. Oke? Paham ya di sini ya? Yang berikutnya kita bisa melakukan mirror and labeling. Ya, ini adalah teknik NLP dan FBI negotiation. Nah, so kalau Trump bilang you seem concerned about IP ya, si Presiden Xi Jinpingnya bilang our focus is on protecting natural innovation too. Nah, ini kan jadi berantem nih. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan mirroring? It seems like this deal makes you feel you are being concerned. It sounds like you want more flexibility without losing face. Ya, jadi kita bisa memirror serangan seseorang dengan cara membalikan dan meniru frekuensinya. Ya, jadi kan tadi kalau si Donald Trump bilang, ini kelihatannya deal seperti ini bikin core hurt. Pokoknya kelihatan nggak bagus lah. Ini bikin kelihatan, kamu kelihatan lebih bagus gitu ya. Nah, lawan bicaranya kamu niru. Kalau kamu ngomong seperti itu, kelihatannya kamu juga lagi ini ya, nggak mau kehilangan muka ya. Jadi kita serang balik, panas lawan panas, dingin lawan dingin. Oke? Paham ya? Nah, di part yang kelima, kita bisa gunakan bahasa emosional yang positif yang menyentuh motif nasionalisme. Ya, seperti yang kita tahu, Xi Jinping itu POV-nya adalah negara butuh kehormatan. Donald Trump itu negara butuh menang. Beda banget nih, kehormatan sama menang. Which is ya, kalau butuh kehormatan belum tentu harus menang ya. Yang penting jangan dihina-hina, dipandang rendah aja gitu kan. Jadi solusinya apa? Disagreement
can be a win-win legacy for both America and China. Ya, imagine how history would remember it. Future pacing. Ya, jadi kalau kita bisa ajak dua orang ini, ya ajak mereka membayangkan kebanggaan jangka panjang bukan cuma menang hari ini doang. Ya, kalau menang hari ini takutnya impact-nya malah jelek di jangka kedepannya. Tapi kita ajak jangka kedepannya itu lebih baik dibandingkan harus mementingkan ego saat di masa sekarang. Oke? Kesimpulan dari ini semua, ya. Jadi ketika Donald Trump dan Presiden Xi Jinping saling serang, saling tunjuk, lu nyolong, lu ngancem. Ya, lu nyolong berarti Donald Trump ke Presiden Xi Jinping, lu ngancem berarti Xi Jinping ke Donald Trump. Akhirnya jadi ribut dan terjadilah perlawanan di antara mereka berdua. Jadi apa yang harus dilakukan? Donald Trump harusnya bilang, let's write the next chapter of a global trade. Ya, one that our grandkids will thank us for. Itu bisa diberikan pernyataan seperti itu. Presiden Xi Jinping akan bilang, let us seek common ground, not competition. A future where both our nation rise together. Akhirnya terjadilah celah kerjasama di sektor non-sensitif ya, seperti green energy, culture, tourism, ya sambil negosiasi isu panas seperti teknologi dan IP secara tertutup. Jadi ada bahan tambahan yang sebenarnya gue pakai ya. Gue udah pernah baca bukunya, tapi gue pakai teori ini untuk membawakan materi ini ya, supaya kita lebih paham. Bahan tambahannya gue dapetin dari Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman ya. Kenapa pemimpin itu suka impulsif saat merasa rugi? Nah itu contohnya. Seperti Donald Trump, gue nggak tahu sih apakah dia punya pertimbangan tertentu atau memang lagi impulsif aja ya karena pengen menang gitu. Yang kedua, Robert Cialdini ya, influence ya, soal bagaimana membuat pihak lawan bilang iya tanpa paksaan. Materinya tadi masuk. John Gottman, soft startup versus harsh startup. Dalam konflik kalau bukannya keras ujungnya perang gitu. Jadi kalau lu nih sekarang di kondisi yang pengusaha lah ya, entrepreneur ya atau karir profesional ya, lu akan lebih cenderung kemana nih? Ketika lu punya opini, lu punya pendapat, pengen didengerin orang, pengen orang tuh nurut, akan memakai gaya Xi Jinping atau Donald Trump? Ya harusnya lu udah tau lah jawaban yang mana. Yang bagusnya gimana gitu ya. Ya balik lagi, tiap orang punya karakternya masing-masing dan kepribadiannya masing-masing ya. So do the best aja for you lah gitu ya. Gue kan hanya kasih pandangan. Ya so itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengan channel yang membahas tentang komunikasi, bukan cuma public speaking doang. Gue ada bahas di channel ini ngomongin presentasi, dealing negosiasi, cara jualan, cara membangun hubungan sama orang, cara networking, cara membangun relationship yang baik dalam jangka waktu panjang. Teman-teman boleh subscribe channel belajarpublicspeaking.id ya. Karena public speaking itu bukan cuma ngomong doang, tapi kita harus jago berkomunikasi, ngedengerin, dan mengerti kebutuhan dari orang. Sehingga apa yang kita omongin pun akan jelas dan tersampaikan dengan baik sesuai dengan keinginannya dia. Ya, hari gini guys, kalau kita berbicara dari sudut pandang kita sendiri, cenderung orang nggak mau dengerin kita dan males lah gitu. Tapi kalau kita bisa berbicara dengan ekspektasi dia, kebutuhan dia ngerti kepentingan dia kenapa harus dengerin kita, cenderung kita akan didengerin. Ya jadi sometimes public speaking bukan bagus-bagusan ngomong, bukan hanya ngomong yang meledak-ledak seperti seorang MC, motivator, atau mungkin public speaker yang lo lihat ya selama ini ya. Bukan guys, bukan itu. Tapi gimana caranya kita ngomong sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain untuk dibutuhkan gitu ya. Subscribe, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.